Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah diagnosis kesulitan belajar merupakan salah satu mata kuliah wajib yang mesti diambil oleh mahasiswa program studi bimbingan konseling Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Syekh Jamin Bukit Tinggi. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS, yang mana capaian yang diharapkan dalam mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu mendiagnosa kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik serta mampu memberikan treatment atau perbaikan dari diagnosa tersebut, serta yang nilai plusnya adalah mampu memberikan pelayanan bimbingan konseling yang tepat untuk peserta yang mengalami kesulitan belajar. Diharapkan mahasiswa dapat menguasai dari konsep-konsep dan teori-teori ini serta mampu mengaplikasikannya dan mendukung dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Terima kasih atas kerjasama semuanya, semoga memberikan kebermanfaatan untuk semuanya, dan alhamdulillah pada kesempatan ini berakhir untuk praktik dalam mata kuliah diagnosis kesulitan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, inilah kondisi lingkungan depan sekolah SDN 07 Kubang Putih. Pada pertemuan pertama di video ini, kami meminta persetujuan izin praktek kepada kepala sekolah. Sekolah ini berakreditasi B dan memiliki visi misi. Di sini kami melihat ke setiap kelas dan setiap ruangan. Kita bisa lihat ada prasarana, yaitu tempat duduk, musola, dan WC. Kemudian terdapat lapangan yang digunakan untuk berolahraga, upacara, dan lain sebagainya. Kemudian terdapat kantor guru dan sekaligus tempat pengadministrasian. Dan di sampingnya terdapat kantor kepala sekolah. Kemudian kami memperkenalkan diri kepada siswa-siswi kelas 6. Setelah kami memperkenalkan diri, kami melanjutkan pembelajaran, yaitu pelajaran PKN. Dan di sana kami ikut mengawasi dalam proses pembelajaran PPKN. Di sini kami melihat terdapat perpustakaan pada lokal ini dan alat-alat yang bisa dipakai sebagai sarana mereka untuk melakukan kegiatan ekstrakurikuler. Setelah kegiatan belajar pun berakhir, kami melakukan ice breaking dan tebak kata. Setelah kami melakukan ice breaking dan tebak kata, kami melakukan kuis kepada siswa-siswi kelas 6 SD. Dan selanjutnya, kami mengadakan ice breaking konsentrasi. Tujuannya ialah untuk
untuk mengembalikan konsentrasi siswa-siswi kelas 6 SD. Setelah kegiatan selesai, kami melakukan hiburan, yaitu dengan Selanjutnya, setelah kami melaksanakan instrumentasi non-tes, salah satunya yaitu FKPMP atau format kesulitan penguasaan materi pembelajaran, dapat kami analisis bahwa ada 12 orang anak yang tidak menyukai pelajaran bahasa Indonesia, kemudian 11 orang kurang menyukai mata pelajaran bahasa Inggris dan IPAS, dan 9 orang kurang menyukai mata pelajaran matematika, dan terdapat faktor internal dan faktor eksternalnya. Terdapat faktor internal dan faktor eksternalnya. Jadi faktor internalnya siswa memang sulit untuk memahami mata pelajaran tersebut. Kemudian untuk faktor eksternalnya ruang belajar yang suka ribut, jadi siswa kurang fokus dalam pembelajaran. Selanjutnya ini adalah hasil pengolahan instrumentasi non-tes yaitu sosiometri. Dari mutu belajar Albila mencapai yaitu 134 dengan persen 63,8% dan jumlah masalah 17 dengan persen 16,69%. Selanjutnya Rizky Bintang keseluruhannya mutu belajarnya 139 dengan persen 6,19%. Kemudian dengan masalah 28 dengan persen 26,62%. Selanjutnya Hilya Humairah dengan mutu belajar 54 dengan persennya 25%. Selanjutnya dengan masalah 69 dan untuk persennya 65%. Yang pertama itu ada Bilal, merupakan gaya belajarnya adalah gabungan. Dan yang kedua itu ada Hilya, dan gaya belajarnya itu adalah gabungan juga. Dan yang terakhir ada Rizky, gaya belajarnya itu adalah gabungan juga. kalau kegiatan sekarang itu ada ngapain sama? Belajar bahasa. Ini kan kemarin ada juga Bu observasi dengan Bu. Lanjut bulannya. Iya. Kan sudah belajar ini kan Bilal
apakah Bilal sudah paham? Jadi kalau Bilal sudah paham, kakak mau bertanya. Jadi planet dalam tata surya ini ada berapa planet? Apa saja? Jadi matahari itu matahari di tata surya ini adalah apa? Sebagai apa? Planet yang paling dingin itu tadi apa? Bentar. Kalau planet paling kecil apa? Kali ini kita akan membahas mengenai pembentukan PPUPKI dan PPKI. Menjelang akhir tahun 1944, posisi Jepang semakin terdesak oleh sekutu. Kemudian pada tanggal 10 September 1944, Perdana Menteri Jenderal Kuniaki Koiso memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia dengan tujuan untuk mencari simpati dari Indonesia. Tanggal 29 Mei 1 Juni 1945. Boleh dicatat? Taman itu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang kedua itu dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Itu adalah rencana Undang-Undang Dasar. Dapat tadi kan? Jadi Bilal udah ngerti belum? Sudah. Kakak coba Bilal baca lagi, nanti kakak tanya. Bilal sebutkan salah satu tokoh dalam yang video ini tadi. Jadi kan kemarin kan kakak udah nengok tuh udah ngolah kan nilai-nilai mana aja yang Rizky itu yang remedial kan. Nah jadi sekarang kita akan mengulang kembali kita akan membahas kembali yang remedial itu. Nah sekarang kita akan belajar IPAS. Sebelumnya apa nih kita akan belajar apa? Ya IPAS. Nah karena kemarin kita udah tes itu gaya belajar Rizky, kan gaya belajar Rizky itu kan visual tuh, jadi kan berarti lebih ke gambar-gambar terus sama kinestetik. Terus jadi nanti kakak akan mengajarkan materinya itu melalui video nanti. Rotasi itu bergerak pada pola atau fungsinya. Itu bergerak pada pola atau fungsinya. Nah, rotasi bumi itu, pergerakan bumi itu, dia tuh mengelilingi suku atau porosnya tadi kan. Karena rotasi bumi tadi itu akibatnya buminya ada yang banyak. Apa tadi Kak? Gimana? Kalau rotasi bumi itu tadi kan dia bilang kan dia kan ada tuh 23 jam gitu kan. Nah otomatis kan pasti ada kenapa tadi tuh? Kenapa bumi berputar tapi nggak pusing gitu? Ya karena ada gravitasi bumi. Gravitasi bumi itu kayak tadi bumi. Bilal kan kita kan kemarin kan sudah belajar kan dengan berbagai metode seperti yang pertama itu kemarin kita sudah mengerjakan soal,
terus kakak sudah ajarkan materi yang kemarin sulit di sekolah kan, terus sudah menggunakan metode dari YouTube, video yang insya Allah Bilal udah ngerti kan. Nah, jadi setelah belajar kemarin, jadi kakak mau mengajak Bilal untuk membuat jadwal pelajaran yang Bilal sulit, terus supaya belajar Bilal itu lebih teratur dan tersusun. Jadwal dulu. Di psikolog. Jadwal. Agak gadangan sih. Mata. Risiko pelajaran ya, risiko pelajaran. Risiko. Ya. Kotak dulu ya, biar rapi. Oh, kan kemarin kita udah belajar kan? Belajar apa kemarin kita? Revolusi sama apa? Rotasi. Iya, sama rotasinya. Sekarang kita buat ini ya, buat apa namanya itu, jadwal pelajaran yuk untuk kita belajar. Ya. Apa dulu kita buat? Buat dulu sini jadwal mata pelajaran. Jadwal belajar. Buat harinya. Kan Senin apa nih? Kita mau belajar apa kemarin Senin? Iya. Belajar apa kita? Yoga, terus lagi. Terserah mau berapa? 2, 3. Dah, hari Selasa lagi. Selasa mau belajar apa kita? Jadwal belajarnya. Mereka terus Selasa Indonesia, terus apa lagi? Hari Rabu. Kan udah nih kan dibuat. Ini jadwal belajar kita nih untuk besok ya. Harus belajar ya. Ya Ki? Iya lagi. Gitulah yuk. Tempel dulu ke apa? Di dinding atau pintu gitu. Jadi biar ingat. Ini kita tempel di pintu kamar ya. Minta apa? Terima kasih kepada Bapak karena telah mengizinkan kami melakukan praktik di sini, dan kami meminta maaf sebesar-besarnya kalau misalnya kami ada kesalahan atau membuat sekolah ya jadi repot gitu kan, Mbak. Dan ini ada kenang-kenangan gitu Pak. Apa namanya Pak? Ya, testimoni gitu.
awalnya kan itu kan kami kita melihat bagaimana sih anak itu dapat menstruasi tingkah laku yang mana gitu kan Pak. Kemudian kami melihat dari hasil nilainya Pak, hasil nilai, dan memang ada beberapa pelajaran yang memang sedikit sulit atau remedial yang dihasilkan dari siswa tersebut kan Pak. Terus ada faktor-faktor tertentu juga Pak, yang dimana yang paling banyak saya lihat dan kami lihat itu faktornya internal Pak, karena kayak mereka itu masih malas Pak untuk belajar gitu. Pikiran mereka tuh masih ke kayak main-main gitu Pak. Jadi mereka tuh belajar tuh emang sesuai mood gitu Pak. Kalau misalnya kita memberi reward atau apa, baru mereka mau motivasi gitu Pak. Jadi kayak kemarin itu kan Pak, kami kan udah beberapa itu kan kami kan mengajak mereka untuk belajar. Nah, jadi kalau diajak kayak main-main dulu atau kayak apa gitu Pak, memberikan hiburan kepada mereka, jadi mereka lebih semangat gitu Pak untuk apa. Kayak kemarin tuh kan kayak gini kan Pak, ada salah satu siswa yang sangat bimbing. Nah, dia bilang gini Pak, ngapa dia suka ngajak Kak katanya gitu. Ini kita belajar di tempat lain gitu katanya. Ya bisa-bisa lah lagi insya Allah, saya bilang gitu kan Pak. Iya Kak katanya, bosan Kak, aku bosan katanya gitu kan. Ya, coba saya bilang gitu Pak. Terus mungkin orang tuanya juga banyak yang masih bisa pembagian belajar sama tugas-tugas yang dimiliki mungkin juga diminta terus ada apa lagi kan itu kan ya kan yang dinilai itu ada dari komunikasi ke siswa. Ngambilnya itu 3 orang kan Pak, karena kami kan 3 orang juga, jadi adekku itu yang paling banyak sesuai dengan yang banyak itu Pak. Banyak saya paling banyak 7, 5, 4 gitu kan ya sudah. Masukan kepada hotel atau di kita nampak di situ salah satunya mungkin diajak dulu permainan yang disukainya, mungkin media yang menarik tapi melihat melayani mungkin untuk kemudian masukan apa tuh ada di situ kemudian makanya ada sih Pak, Pak ya kami kayak yang kami kan bilang yang pertama kan kami melakukan angka itu yang modifikasi masukan modifikasi terus observasi setiap yang masukan itu observasi semuanya ada yang bilang nanti kelanjutannya jadi psikolog atau BK sih Pak, lebih ke apa ya, BK umum Pak, guru-guru BK. Kemudian mungkin harapan Pak kan di agama, wilayah agama itu kan sekarang sudah dicanangkan untuk pendidikan inklusi. Kemudian nanti di sekolah-sekolah itu tidak publik itu kemudian didaftar dua anak-anak misalnya yang kita lihat ini mungkin terdeteksi dia disabilitas, misalnya kan kita kasih tes dulu, tapi sekolah belum bisa menentukan memastikan bahwa ini disabilitas, kan harus ada tenaga ahlinya untuk memastikan
tidak voting nanti setelah voting ada anak yang kita sekolah itu langsung dinyatakan sekolah itu sekolah inklusif.